Lagi di channel saya, dan kali ini kita akan coba menginstal Fedora. Lebih tepatnya kita coba install di VMware. Oke, ini mungkin juga salah satu dari permintaan beberapa teman saya karena mereka ingin tahu cara menginstal VMware. Sebenarnya juga cara instalasinya hampir-hampir sama, cuman untuk yang Fedora, sorry. Untuk yang punya graphic card Nvidia mungkin agak sedikit ada tambahan proses. Mungkin next kalau saya ada apa ya hardware-nya ya yang nganggur, saya coba bikinkan tutorial lagi khusus untuk yang Nvidia. Oke, nggak perlu pakai lama, kita langsung aja ke situs untuk download ISO. Sebenarnya sudah saya download, jadi saya akan tunjukkan aja. Kalian bisa buka situs Fedora Project. Di sini adalah tempatnya kalian untuk mendownload file ISO. Walaupun kalian akan dibawa untuk memilih dari sekian banyak, ya bukan banyak sih ya, 6 lah, 6 tipe. Nah, di sini mungkin yang paling umum itu adalah Fedora Workstation. Di sini dia pakai GNOME. Kemudian yang ini adalah Fedora KDE. Ya, ini adalah Fedora yang eh favorit saya lah menurutnya. Tampilan. Sebenarnya itu dari tampilan aja kok. Dari segi core masih sama. Sedangkan ini adalah untuk yang server. Nah, mungkin next saya akan apa ya? Memang ada planning untuk pindah server dari Ubuntu ke distro yang lain, cuman belum saya putuskin mau pakai yang Fedora atau yang lain. Kemudian ada yang Fedora Cloud, ini saya belum tahu. Maaf. Untuk Fedora Cloud ini saya belum tahu coba. Untuk Core OS juga belum. Solid Edge ini juga belum. Tapi tiga ini sudah. Jadi ya mungkin next lah. Saya coba kalau ada waktu yang tiga seri di bawah ini. Sebenarnya masih ada lagi tambahan, yaitu namanya Atomic, Spin, Lab, dan lainnya. Tapi kita bahas nanti aja ya. Kita sekarang coba pakai yang biasa atau umum, yaitu dari dua ini. Dan tentu saja di video saya sebelumnya saya sudah omong kalau favorit saya adalah KDE. Jadi kita ke KDE. Sebenarnya nggak apa-apa, kalian pakai yang workstation yang versi GNOME juga nggak masalah. Hampir sama. Cara instalasinya juga hampir sama kok, tenang aja. Cuman nanti bedanya adalah setelah instalasi tampilannya mungkin agak beda. Nah, itu aja sih bedanya. Oke, setelah kalian masuk ke halaman KDE atau sorry KDE, Fedora yang versi KDE, kalian bisa scroll ke bawah untuk download, atau di sini juga bisa sih, tombol download atau di bawah juga sama aja. Kalian klik aja, atau kalian mau baca-baca dulu nggak apa-apa, terserah. Tapi tenang, tapi tenang aja, di bawah juga ada nanti tombol downloadnya. Jadi kalian klik aja. Kemudian di sini kalian sesuaikan, kalian mau pakai yang apa. Eh, Umumnya adalah yang ini, Intel AMD X8664. Nah, ini umum. Kalau yang ini, kalau kalian punya laptop yang dari Snapdragon ya yang baru itu, yang ARM, kalian bisa coba pakai yang ini, atau kalau nggak salah itu ya Raspberry juga pakai ARM. Sedangkan yang ini saya belum tahu device-nya yang mana. Jadi kita pakai yang biasa. Untuk download, kalian tinggal klik aja tombol yang ini, dan nanti otomatis download. Dan kalian tunggu sampai nanti file downloadannya ada seperti ini. Ya, ini Fedora. Setelah downloadnya selesai, kalian klik yang ini untuk melakukan verifikasi. Ini memang kalian bisa skip, cuman saran saya sekalian lakukan karena beberapa pengalaman saya, kalau serinya ini nggak sama, instalasinya biasanya agak masalah atau memang kadang bikin masalah. Jadi saran saya ikuti langkah ini. Sebenarnya ada cara yang apa, ini kalian bisa ikuti, cuman saya tergolong orang males. Jadi saya pakai yang bawah ini, kita pakai SHA 256. Jadi nanti diklik sini, kalian copy aja di sini. Sorry. Kalian klik kanan, kalau kalian pakai Linux, terutama KDE, kalian klik kanan, properti. Kemudian cari namanya checksum, yang ini. Nah, kalian klik yang ini tadi, SHA 256. Kalian klik aja, dan nanti kalkulate dulu, sebentar. Nah, harus hijau ya.
Oh ya, ini otomatis ke paste karena kita copy paste. Kita copy dan otomatis ke paste di sini. Atau enggak kalau bisa klik paste juga dia nanti muncul sini. Pastikan ini hijau. Kalau nggak hijau berarti kan harus redownload lagi. Usahakan mungkin pakai downloader yang bagus seperti G-Download, itu juga lumayan selalu berhasil. Terutama bagi kalian yang punya koneksi yang sering putus nyambung, itu perlu banget pakai downloader. Setelah file ISO-nya dapat dan SH-nya sudah terverifikasi. Oh ya, maaf kelupaan. Kalau kalian lakukan di Windows, kalian bisa pakai Google gimana caranya untuk bikin algoritma SHA-256 ini. Itu pakai PowerShell kalau kalian males install aplikasi tambahan. Cukup simpel kok. Kalian running aja program filenya ini, replace ganti yang file ISO file ini ke filenya Fedora. Nanti dia akan cek algoritma SHA-256. Setelah itu kalian copy paste dan kalian compare. Harus sama. Kalau nggak sama ya kalian harus download ulang lagi ya. Mohon maaf. Soalnya pasti ya nggak akan ada masalah, pasti salah sih, pasti nggak ada nggak tahu lah, itu katanya kayak korup gitu loh filenya, jadi gagal. Oke, untuk requirement-nya kalian bisa lihat di sini yang dokumen. Sebenarnya dia cukup butuh dual core 2 GB sama 15. Cuman untuk kali ini mungkin next ke depan juga saya pakai untuk testing, jadi saya set di RAM 8 GB sama prosesor 8. Kalian bisa turunin nggak apa-apa, jangan ikuti punya saya nggak apa-apa, ikuti minimal aja juga nggak masalah, yaitu 2 GB sama 2 GB sama dual core bisa. Tapi memang rekomendasinya 4 ini kayaknya memang sudah waktunya lah kita naikkan lah dari berapa tahun yang lalu. Masa kalah sama Windows yang sudah minta 16 GB. Ya kayak ini jok aja sih, nggak salah. Oke, setelah semua sudah kalian dapatkan dan requirement-nya juga sampai kalian juga sudah cocok, kalian bisa langsung lakukan instalasi. Karena di sini saya pakai VM, saya akan running. Untuk setting VM, kalau kalian ingin coba di VM, kalian bisa setting aja seperti ini, standar aja nggak masalah kok. 40 GB atau 20 GB tadi sesuai rekomendasi juga cukup untuk testing aja, untuk coba-coba. Oke, kita akan coba langsung. Nah, kita running sekarang. Oke, untuk yang pertama seperti biasa tampilan seperti ini. Tampilan testing, Fedora, KDE Live dan lain sebagainya. Kalian pilih aja yang di atas. Kalian tunggu sebentar, dia akan loading. Nah, ini tergantung dari hardware kalian ya, sama kalau pakai USB juga dari USB juga. Mungkin nggak tahu sih, beberapa kali saya coba pakai USB 3 itu sering gagal. Jadi terpaksa pakai yang lambat di USB 2 biar aman lah, nggak apa-apa lambat. Istilahnya orang Jawa itu alon-alon lah, yang penting kelakon. Oke, kita tunggu. Mungkin nanti saya skip videonya kalau lama. Nah, ini logo KDE. Nah, ini dia tampilan awal instalasi. Dan kalau kalian sudah koneksi ke internet atau kalian colok ke network atau LAN, kalau WiFi kalian harus masukkan WiFi-nya. Kalau LAN dia langsung otomatis detect seperti ini, dia langsung connect internet. Kalau kalian nggak percaya, kita bisa masuk dari browser. Kita coba browsing, seharusnya sudah bisa. Nah, oke, kita kasih ke Google ya, Google. Oke, benar telepon. Cut. Nah, oke, sudah terdeteksi. Dan memang ini lagi Piala Dunia saat saya buat video. Jadi logonya orang main bola. Oke, lanjut aja. Kalau kalian nggak muncul ini, welcome center-nya, kalian langsung klik aja di sini. Ini cuman welcome center ya, cuman petunjuk aja sih. Sebenarnya nggak bisa diklik juga. Bisa ya? Oh ya, bisa diklik. sorry. Ini cuman kayak
halaman pembuka, kasih informasi-informasi kalian butuh apa, shortcut kayak apa, itu di sini. Nah, ini juga enable third party untuk nanti. Next, habis kita instalasi aja. Oke, kalian bisa tutup nggak masalah. Kalian running yang di sini, install. Oh iya, lupa ini install to drive, klik 2 kali. Biarkan dia proses dulu. Oke, ini ya. Tampilannya besar sekali memang. Dia sudah pakai bahasa Indonesia. Dia kalau ini bisa pakai bahasa Indonesia soalnya dia terkoneksi ya. Jadi sistemnya terkoneksi dari internet, jadi dia langsung detect tempat kalian dan pasti akan menemui Indonesia karena kita tinggal di Indonesia. Kecuali kalian VPN atau kalian memang lagi di luar negeri. Karena saya juga kurang begitu. Kita ganti ke Inggris saja. Inggris Amerika, bahasa Inggris biasanya ini. Mohon maaf, bukan masalah apa, cuman memang kebiasaan aja. Saya ganti ke Inggris. Kalau kalian pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Lanjut aja pakai bahasa Indonesia, nggak masalah. Kita next saja. Instalasi. Ini kalian diberi pilihan mau langsung entire disk. Berhubung ini hard disk saya kosong, jadi dia langsung kayak gini, entire disk langsung pakai. Kalau kalian punya hard disk 2 atau 3, kalian bisa pilih mana hard disk yang kalian ingin install. Mau sini kita klik aja, terus kita select, dia langsung sebenarnya sudah kedeteksi, cuman gak apa-apa, contoh aja. Terus entire disk remove ya, karena memang kosongan sih dia, maka pilihannya cuma ini. Oke, kita next sekarang. Ini kalau kalian mau encrypt data, kalau enggak ya next aja, nggak masalah. Nah, ini pilihannya. Dia langsung otomatis nge-create file system dan lain sebagainya di sini. Dan juga beberapa format. Di sini dia pakai ext4 untuk bootnya, BTFRS seperti biasa. Karena memang sekarang defaultnya BTFRS. Terutama kalau kalian pakai NVMe IDE atau NVMe atau SSD. Kalau kalian pakai hard disk biasa, biasanya langsung dia pakai yang ext4. Oke, kita erase data dan install. Untuk instalasi yang versi 44 ini termasuk yang paling simple sebenarnya. Jadi cuman next, pilih instalasi dan dia langsung install. Beda sama versi sebelumnya yang kalian harus langsung konfigur kayak user client, username-nya dan lain sebagainya di sebelum instalasi. Kalau ini adalah kebalikannya. Oke, nanti akan saya skip dulu karena ada proses instalasinya agak lumayan sedikit lama untuk Fedora. Oke, instalasi sudah selesai. Sekarang kita exit to live desktop-nya. Oke, kita klik aja. Kemudian kalian bisa restart. Ya, nggak salah dengar, kalian bisa restart. Oke, restart. Oke, ini dia yang saya bilang tadi. Oke, kita akan coba untuk konfigurasi. Ingat, konfigurasinya setelah instalasi ya. Berbeda dengan versi sebelumnya yang kalian bisa langsung konfigur sebelum instalasi. Oke, kita bikin aja, nggak masalah. Di sini kalian pilih bahasa. Saya tetap pada pendirian saya. Nggak, aslinya kebiasaan aja sih. Agak sedikit gimana gitu kalau bahasa Indonesia. Jadi tetap saya pakai bahasa Inggris United States. Oke, next. Kemudian untuk layoutnya default aja. Memang keyboard kita memang layoutnya default. Next. Kemudian dark theme. Saya senang dark theme jadi saya aktifin. Kemudian saya next. Oh ya, ini terserah kalian ya. Kalian bisa aktifin atau enggak, terserah kalian. Atau kalian mau aktifin nanti juga bisa. Tapi sekarang saya memang senangnya hitam, jadi ya dark theme maksudnya, bukan hitam. Oke, next. Oke, sekarang nama seperti biasa. Oke, untuk password confirm. Kemudian ini yang ikuti nama huruf depannya sih, nggak masalah. Dan ini nanti langsung jadi administrator.
Jadi berarti user yang dapat privilege sudo. Jadi kalian bisa pakai sudo. Jadi awal user, ibaratnya administratornya lah, bener-bener admin, bukan administrator kayak sebelah. Oke, next. Terus name-nya kita set Fedora TX saja lah, nggak masalah. Kemudian next. Untuk regionnya dia otomatis detect karena kita memang sudah connect internet. Kemudian next lagi. Oke, tiba enjoy. Oke, kita finish saja. Dan biarkan dia terkonfigurasi dan langsung jadi. Nggak perlu lama, nggak perlu update. Ya update-nya nanti update. Kita bakal update. Oke, kita masuk aja sekarang. Dan seperti biasa welcome center tetap ada, tenang aja, ini adalah defaultnya KDE sih hasilnya. Oke, di welcome center ini kita akan butuh satu klik. Sebenarnya untuk biasa sudah cukup lah. Ini bukaan, ini cuman apa ya, this is desktop, tampilan-tampilan widget dan lain sebagainya. Dia akan jelasin. Dan ini kita kalau kalian lihat di pojok sudah muncul Windows update, sorry. Sistem minta update, tapi nggak apa-apa, kita skip dulu, nggak apa-apa, tag saja dulu. Terus ini environment dan lain sebagainya, kalian bisa klik. Bahkan kalian bisa langsung configure shortcut kalau kalian ingin. Terus ini KDE Connect, ini kalau kalian ingin connect ke HP. Jadi nanti buka file atau apa dari HP atau dari HP ke PC sangat-sangat mudah. Activity dan lain sebagainya langsung kalian bisa configure dari sini. Kalau next, ini discover, ibaratnya kayak Play Store-nya Fedora yang isinya software-software, dan juga update-nya dari sini juga ya, update software atau OS-nya sekalian. Kemudian next, ini adalah apa ya, kalian pingin nggak nge-share informasi sistem kalian ke Fedoranya? Defaultnya sih benar-benar disable. Jadi dia nggak bakal ngirim data kalian ke servernya Fedora, atau kalian bisa apa ya, ibaratnya pingin bantu lah biar Fedoranya sistemnya lebih bagus, kalian bisa set seperti ini. Ini adalah detail banget, jadi kalian nge-share semua informasi ini nanti ke Fedora. Kalau defaultnya kita pasti disable lah, mohon maaf. Jadi terserah kalian mau nge-share atau nggak masalah. Dan ini yang saya cari. Di sini kita butuh enable third party repository. Kalian tinggal klik aja. Terus masukkan password user administrator kalian. Atau yang tadi yang kita create baru awal, itu karena adalah user sudo. User yang sudah dikasih akses sudo. Kalian tunggu menit. Atau kalau kalian bisa skip nggak masalah. Dan nanti enable-nya dari background, atau enggak sampai tulisannya ini disable. Tadi kan enable, sekarang disable. Oke. Next. Kemudian ya kita sudah selesai. Kita sudah kita sudah install Fedora dengan aman. Oke, langkah ini adalah langkah default, langkah basic. Langkah basic. Kalau kalian punya Nvidia atau pingin software tertentu, Fusion atau dan lain sebagainya yang benar-benar spesifikasi, kalian harus install sendiri, yaitu menggunakan command prompt ini atau perintah di terminal seperti ini. Ini adalah untuk Nvidia, sedangkan ini untuk RVM Fusion atau codec. Jadi kalian butuh lebih dalam lagi, kalian bisa install yang lebih dalam lagi. Nah, ini Flatpak ini aku rekomendasi, tapi sebenarnya pas tadi kita klik itu seharusnya dia sudah ada kok. Oke, kita buka aja Discovery. Oh ya, ini Discovery yang tadi saya bilang adalah software Play Store-nya lah, Play Store-nya Fedora. Jadi di sini kalau orang Jawa ngomongin sembarang kalir ini yang gini. Sembarang kalir ini berarti semua ada di sini. Aslinya nggak semua, ada beberapa juga kita harus butuh
sang sepu atau gitu, konsul atau terminal atau command prompt lah kalian sebutnya apa ini adalah super powernya Linux. Sebenarnya ya dari sinilah semua bisa apa-apa. Oke, nah di sini kalian bisa masuk settingnya. Kalau kalian lihat tadi kalian sudah enable, jadi dia sudah ada beberapa yang menurutku bahkan Flatpak dia sudah ada loh ya. Flatpak dia langsung langsung tersetting, walaupun kalian harus gak perlu pakai yang ini. Sebenarnya ini gak terlalu penting yang komen yang ini, cuman mungkin yang Nvidia sama Fusion ini yang benar-benar penting. Oke, nah ini dia kalau kalian lihat semua bahkan Google Chrome juga sudah ada, Fusion juga sudah ada untuk Nvidia driver, stream. Nah, ini kalau nggak salah Steam, nah, kalian centang dulu ya, jangan lupa dicentang untuk kalian bikin install Steam di Fedora dan lain-lainnya. Discovery Snap, ini Snap biasanya backend, tapi saya juga jarang pakai sudah, soalnya semua sudah ada di Flatpak. Flatpak itu ada dua juga, dari Fedora yang sendiri dan Flatpak sendiri. Jadi benar-benar wow. Sudah terinstall semua. Oke, dan di sini kita ada update sebesar 5 giga. Jujur ini yang aku nggak seneng dari Linux juga sih. Mungkin kalian bisa nambahkan untuk nilai minus. Walaupun kalian sudah install ISO yang terbaru, tapi tetap kalau sudah ngomong update itu kadang nah, seperti ini kalau kalian lihat. Oke lah, saya update dulu aja. Nanti setelah saya update ini mungkin next video selanjutnya kita akan coba ubah tampilan Fedora yang ini mengikuti seperti tampilan Fedora yang saya punya. Bentar, seperti ini. Ya, seperti ini. Kita akan coba. Gak coba ya, next video ya, saya janji. Oke, segini dulu aja video saat ini, dan saya akan upgrade Fedora saya yang baru saya install sebesar 5 giga. Oke. See you next time. Bye bye. Oh ya, sorry. Sampai jumpa berikutnya. Dan terima kasih.